di dalamku, bergerak di hidupku, ya Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Shalom para wanita sekalian dimanapun berada. Puji Tuhan Yesus, kami dari Faithful Women Service kembali mengajak para wanita sekalian untuk beribadah secara online. Tema ibadah kami pada hari ini adalah Keep Your Focus, yang akan dipimpin oleh Pastor Yolanda Vergina. Sebelum mulai beribadah, kita akan awali dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Sorga, yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah Roh Kudus, terima kasih ya Tuhan Yesus, karena pada hari yang indah ini ya Tuhan, kami para wanita sekalian dimanapun berada, sudah menyiapkan hati kami ya Tuhan, untuk datang beribadah kepadamu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami pada saat ini Tuhan mau beribadah, kami mau datang bernyanyi, bersorak memuji-muji Raja Sorga Tuhan Yesus Kristus. Kami mau datang menyembah kepada Engkau ya Bapa Surga Tuhan Yesus Kristus. Tolong Tuhan, kiranya Engkau mau melayakan ibadah kami ini Tuhan menjadi rupa yang harum Tuhan di hadapan Engkau Tuhan. Kami juga mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk pemimpin pujian, pemusik, dan untuk seluruh tim ya Tuhan yang mempersiapkan, menyelenggarakan acara ibadah FWS online ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati, Allah Roh Kudus yang mengurapi semuanya, agar semuanya boleh berjalan Tuhan seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk terutama hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan, Pastor Yolanda Vergina ya Tuhan. Allah Roh Kudus kiranya mengurapi Pastor Yolanda Vergina, agar firman Tuhan yang disampaikan boleh menjadi berkat bagi banyak kaum wanita, bagi banyak jiwa ya Tuhan Yesus, agar firman Tuhan yang disampaikan boleh jatuh ke tanah hati yang subur ya Tuhan, bertumbuh dan menjadi berkat ya Tuhan bagi banyak jiwa ya Tuhan. Karena kami diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau yang mengurapi hamba-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, terutama berkat firman-Mu menjadi kekuatan dalam kehidupan kami ya Tuhan, menjadi semangat ya Tuhan, terutama mungkin bagi yang sedang lemah jasmani ya Tuhan, bagi kekuatan dan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menjadi mujizat ya Tuhan, menjadi pegangan dalam kehidupan kami, dan kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Engkau sanggup melawat kami satu persatu ya Tuhan, dimanapun kami berada, kaum wanita yang beribadah pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau menyerahkan ibadah kami. Tuhan Yesus yang mengatur, yang mengendalikan semua ibadah kami ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Kami memohon Tuhan untuk acara ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai selesai. Kami memohon dan kami mengucap syukur. Terima kasih Bapa Sorga Tuhan Yesus Kristus Allah Roh Kudus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom wanita-wanita yang dikasihi Tuhan. Senang sekali hari ini kita bisa beribadah bersama-sama. Walaupun di tempat kita masing-masing, tapi kita percaya Tuhan selalu mengasihi, melindungi, dan menyertai kita setiap hari. Hari ini kita mau memuji, menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Kita mau menyatukan hati kita dan mendengarkan firman-Nya. Oleh karena itu saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau bersorak-sorai untuk memuji nama Tuhan. Besarlah Tuhan. Besarlah Tuhan dalam
Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Kita naikkan pujian ini dari awal. Tekan besarlah Tuhan. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Amin. Kita beri kemuliaan buat Tuhan. Kita percaya Dia Tuhan Allah yang sungguh baik, dan Dia menunjukkan kasih setia-Nya kepada kita. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setia-Nya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setia-Nya, kasih setia-Nya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setia-Nya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setia-Nya, kasih setia-Nya
Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Haleluya, kita beri kemuliaan buat Tuhan. Silakan duduk. Kita mau menyiapkan hati kita lebih lagi buat firman Tuhan. Biar firman hari ini bisa berbicara secara personal ke hati kita masing-masing, dan bisa tinggal di dalam hati kita dan bisa kita hidupi dalam keseharian kita. Biar kita semakin dan selalu bersyukur kepada Tuhan, selalu datang ke Tuhan dengan hati yang bersyukur. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Oh,
Shalom para wanitanya Allah yang setia, yang luar biasa. Saya mengucap syukur kalau kembali pada hari ini kita boleh kembali bertemu walaupun secara online. Tapi kita percaya bahwa kasih Tuhan, persekutuan kita di dalam Tuhan itu tidak dapat dibatasi oleh apapun. Oleh karena itu sekalipun secara online saya mau katakan kita para wanita yang setia kita tetap semangat di dalam Tuhan. Amin ibu-ibu. Oke ibu-ibu yang luar biasa, terima kasih buat Ibu Gembala, Ibu Gina, terima kasih buat kepercayaannya, buat kesempatannya, buat para ibu-ibu ya, para pengerja yang ada di Women Fellowship, Faithful Women Fellowship di tempat ini. Saya berterima kasih buat kesempatan dan kepercayaannya. Dan sebelum kita masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama menyatukan hati kita untuk kita berdoa. Yuk kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang kami sembah dan kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami bersuka cita di dalam Tuhan. Karena pada hari ini kami boleh kembali bersama-sama berkumpul, bertemu walaupun secara online. Tetapi kami percaya Tuhan bahwa setiap fellowship kami di dalam Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Kami percaya ibadah kami ini adalah ibadah yang mengandung janji. Karena Tuhan ada di tengah-tengah kami, Tuhan ada bersama dengan kami. Oleh karena itu Tuhan, nyatakan kebenaran-Mu, nyatakan kasih-Mu, nyatakan kuasa-Mu lewat kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengarkan pada pagi siang hari ini bersama-sama. Dan hamba-Mu berdoa Tuhan, biarlah hati yang letih, lesu dan berbeban berat boleh kembali bersuka cita di dalam Tuhan. Mereka yang sakit mereka terima kesembuhan oleh karena kuasa bilur darah Yesus itu ya dan amin. Bagi setiap kami, buat mereka yang butuh jalan keluar, buat mereka yang butuh jawaban, kami percaya hadirat Tuhan, kuasa firman Tuhan itu mampu memberikan, menerangi jalan-jalan kami. Terima kasih Tuhan, dan biarlah di dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan, kami mau alaskan doa kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan kalau pagi siang hari ini saya dapat kesempatan kembali untuk men-sharingkan kebenaran firman Tuhan. Untuk kita sama-sama belajar. Saya dapat tema yaitu untuk keep your focus. Untuk kita tetap menjaga fokus kita gitu ya. Kenapa kita harus menjaga fokus kita ibu-ibu? Karena kita tahu bahwa hari-hari ini ada begitu banyak goncangan. Ada begitu banyak hal yang sedang kita lewati, yang sedang kita alami, yang sedang kita lalui. Tetapi Tuhan mau kita menjadi anak-anaknya yang tetap fokus. Kita menjadi anak-anaknya yang tetap menjaga fokus kita itu kepada kehendak Tuhan, kepada kebaikan Tuhan, kepada kuasa Tuhan yang tidak pernah berubah. Karena kita tahu bahwa segala sesuatu di dalam dunia ini mengalami perubahan demi perubahan, mengalami goncangan, mengalami shifting, mengalami pergantian, mengalami peralihan, atau dengan kata lain segala sesuatu yang ada di dunia ini tidak kekal sifatnya. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa segala sesuatunya boleh bergoncang, tetapi janji Tuhan dan firman Tuhan itu tinggal untuk selama-lamanya. Oleh karena itu kita mau belajar untuk tetap fokus kepada apa yang tidak tergoncangkan. Amin ibu-ibu. Yuk kita masuk di dalam pembacaan firman Tuhan. Kita lihat sebentar ayatnya di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-11 ya, saya bacakan. Judulnya adalah tentang berjaga-jaga. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan. Sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang.
Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam. Dan mereka yang mabuk, mabuk waktu malam. Tetapi kita adalah orang-orang siang. Baiklah kita sadar, berbaju jirahkan iman dan kasih. Dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Amin. Ibu-ibu yang luar biasa yang dikasihi Tuhan, perenungan ini lahir dari ada begitu banyak para wanita, ada begitu banyak anak-anak Tuhan hari-hari ini yang datang sama saya dan bertanya kepada saya, Bu, ini pandemi begini, saya banyak lihat orang yang meninggal, banyak orang yang sakit, banyak orang yang ditimpa bencana atau mungkin gak kehilangan pekerjaan, kehilangan banyak hal gitu, Bu. Ini udah mau akhir zaman ya, Bu ya. Saya takut banget gitu. Itu ada begitu banyak orang datang ke saya dan bertanya demikian gitu ya. Dan ini menjadi hasil perenungan saya, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Dan waktu saya renungkan firman Tuhan dan waktu saya renungkan pertanyaan-pertanyaan ini, saya mendapatkan firman Tuhan ini sebagai jawaban gitu ya, untuk setiap kita itu tetap berjaga-jaga dan tetap fokus gitu ya. Di sini dikatakan bahwa tentang zaman dan masa kita tidak perlu dituliskan kepadamu, atau dengan kata lain mungkin tidak ada tertulis di dalam Alkitab kapan waktunya, tahun berapa, tanggalnya atau bulannya atau kapan gitu ya. Kalau ada seperti ini atau itu gitu ya. Enggak, tidak ditulis seperti itu. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menjadi orang-orang yang tetap fokus, menjadi orang-orang yang tetap berjaga-jaga. Kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang mau supaya kita selalu punya hubungan dengan Dia sebagai Bapa dengan anak ya. Dan Dia selalu berusaha untuk berbicara kepada setiap kita sesuai dengan pengertian kita gitu ya, dengan kemampuan kita. Jadi saya percaya bahwa tidak ada yang dapat membatasi Tuhan untuk Dia bisa berkomunikasi dengan kita. Tapi seringkali kitanya yang gak ngeh, seringkali kitanya yang gak mau ngeh gitu ya. Seringkali kitanya yang tidak mau memperhatikan. Makanya ada tertulis di dalam firman Tuhan dikatakan untuk kita merenungkan firman Tuhan. Tuhan gak suruh kita merenungkan masalah kita. Tuhan gak suruh kita untuk merenungkan beban-beban kehidupan kita. Tetapi yang Dia suruh adalah renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Artinya bebanmu itu ada kadaluarsanya. Masalahmu itu ada kadaluarsanya. Tetapi tetaplah fokus kepada hal yang tinggal tetap, kepada hal yang tidak berubah, yaitu kebenaran firman Tuhan, janji Tuhan yang diberikan di dalam kehidupan kita. Dan saya percaya firman Tuhan itu mampu menuntun kita untuk keluar dari setiap badai, dari setiap tantangan, beban kehidupan yang sedang kita lewati. Bahkan bukan itu aja, tetapi juga memberikan kita kekuatan untuk bagaimana kita melewatinya, bagaimana kita menghadapinya. Nah, beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu, saya pernah dapat kesempatan untuk pergi ke Israel gitu ya. Dan itu tour guide lokalnya gitu menjelaskan gitu ya. Jadi menurut adat kebiasaan orang Israel bahwa kalau ada seseorang yang datang menginap gitu ya di rumahnya gitu, datang bermalam di situ, biasanya kalau dia belum pergi itu kain selimutnya itu atau kain di tempat tidurnya itu dia lipat gitu ya. Itu pertanda bahwa dia masih akan datang lagi, dia akan datang kembali gitu ya untuk menginap di situ. Waktu Yesus
bangkit, waktu murid-murid Yesus datang ke kubur Yesus, dikatakan bahwa Yesus tidak ditemukan di situ. Tetapi kain kafannya yang membungkus dia itu masih ada tetap di situ dan terlipat gitu. Artinya dia mau berkata kepada murid-muridnya sesuai dengan pengertian mereka. Sesuai dengan kemampuan mereka. Dia mau berkata kepada murid-muridnya yang datang ke dalam kuburnya itu, dia mau berkata, "Hei, aku datang kembali." Gitu ya. Aku tidak pergi untuk selama-lamanya, tetapi aku datang kembali. Dia mau berkata itu. Kenapa Yesus bangkit pada hari ketiga? Kenapa Lazarus mati selama 4 hari, hari keempat Yesus baru datang membangkitkan dia. Karena menurut adat istiadat, kebiasaan orang Israel, mereka percaya setelah seseorang dinyatakan mati atau benar-benar mati, itu setelah mereka melalui yang namanya hari ketiga. Jadi orang itu dinyatakan bahwa dia itu sudah sungguh-sungguh mati, saudara. Waktu saya merenungkan hal-hal ini, saudara, saya berkata, wow, Tuhan tuh luar biasa. Dia berusaha begitu rupa sesuai dengan kemampuan kita untuk supaya kita dapat mengerti isi hatinya, untuk supaya kita dapat mengerti message-nya dia buat kita. Jadi kalau ada orang yang berkata saya nggak mengerti Tuhan, saya rasa hari-hari ini kita harus berubah untuk kita bukan berkata saya nggak mengerti Tuhan, tetapi untuk kita berkata saya harus lebih memperhatikan, saya harus lebih fokus lagi sama Tuhan supaya saya nanggep, supaya saya mudeng, supaya saya ngeh dengan apa yang Tuhan mau katakan buat saya hari-hari ini. Menurut kebiasaan orang Israel, waktu saya ada di Kana itu tour guide lokalnya katakan sama saya bahwa sama kita yang hadir di situ, dia katakan menurut adat istiadat mereka kalau seorang remaja gitu ya, anak perempuan dan anak laki itu biasa dijodohkan oleh orang tuanya, ditunangkan, diperkenalkan, lalu sesudah itu yang pria akan kembali ikut sama bapaknya ke rumahnya, yang wanita, calon mempelai wanitanya itu tetap di rumah bapaknya. Apa yang dilakukan oleh calon mempelai prianya? Calon mempelai prianya itu dikatakan bahwa dia itu ikut sama bapaknya, dia menyiapkan tempat, dia menyiapkan rumah untuk dia memboyong kembali mempelai wanitanya untuk ikut bersama-sama dengan dia. Dan apa yang dilakukan oleh mempelai wanitanya? Mempelai wanitanya menyiapkan dirinya, menyiapkan pakaiannya, sehingga waktunya tiba dia dijemput, dia udah selalu ready. Dikatakan bahwa tidak pernah menurut adat istiadat mereka itu tidak pernah dikasih tahu kapan mempelai prianya itu menjemput mempelai wanitanya. Makanya ada di dalam Alkitab sebuah perumpamaan tentang 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Yang bodoh tidak berjaga-jaga, tidak menyediakan minyak, tidak mempersiapkan dirinya. Tetapi 5 gadis yang bijaksana, mereka berjaga dan mereka menyiapkan dirinya. Artinya ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, apapun keadaannya, kita harus selalu siap sedia untuk kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Gitu ya, kapan masa dan waktunya kita nggak tahu. Kita bisa baca di sini firman Tuhan katakan bahwa karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam hari. Artinya pencuri datang tuh gak kulonuwon, pencuri datang tuh gak permisi gitu ya. Tetapi tiba-tiba apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin, mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu hidup tidak di dalam kegelapan sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Artinya walaupun hari itu datangnya seperti pencuri, walaupun kita tidak tahu kapan masa dan waktunya Tuhan Yesus datang kembali ya untuk menjemput kita, baik mungkin di dalam kematian, baik mungkin di dalam pengangkatan gitu ya ibu-ibu ya. Tetapi Tuhan mau untuk setiap kita itu tetap siap siaga. Ya, tetap berjaga-jaga, tetap fokus. Amin. Tetap fokus sama Tuhan. Amin.
Apa yang dimaksudkan untuk kita tetap fokus, untuk keep our focus, untuk tetap kita berjaga-jaga, saudara ya. Di sini dikatakan bahwa tetapi kamu saudara-saudaraku, kamu tidak hidup di dalam kegelapan. Ya, saudara, kalau kita ada di dalam gelap kita nggak bisa lihat apa-apa. Kalau kita ada di dalam gelap kita tuh susah gitu ya, berjalan bisa tersandung gitu ya, nggak bisa ambil apa-apa karena gelap, nggak kelihatan, apa-apanya tidak kelihatan. Sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Shalom ibu-ibu, kita semua anak-anak siang, kita semua adalah anak-anak terang, amin ya. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar, sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita adalah orang-orang siang. Baiklah kita sadar, berbaju jirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan dan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi di sini dikatakan kita harus fokus. Fokus apa? Fokus sama janji Tuhan. Fokus sama apa? Fokus sama kebaikan Tuhan. Fokus sama apa lagi? Fokus sama keselamatan yang Tuhan sudah berikan buat setiap kita. Saudara ya, di sini dikatakan kita ini bukan orang-orang malam yang gak tahu apa-apa. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa firman Tuhan itu seperti terang yang menuntun, seperti pelita yang menerangi, yang menuntun jalan-jalan kita. Artinya sekalipun dunia tidak menentu, sekalipun dunia seolah-olah gelap, tetapi buat kita anak-anak Tuhan selalu ada firman Tuhan yang menerangi jalan-jalan kita. Selalu ada firman Tuhan yang menuntun jalan-jalan kita sekalipun gelap, sekalipun gak jelas, sekalipun tidak meyakinkan. Tetapi seperti tadi yang kita sama-sama percayai bahwa segala sesuatunya boleh berganti, segala sesuatunya boleh berguncang, tetapi firman Tuhan itu tinggal tetap untuk selama-lamanya di dalam kehidupan setiap kita. Amin, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, di sini dikatakan kita harus hidup sebagai anak-anak terang. Kita harus hidup sebagai anak-anak siang yang tetap berjaga-jaga, yang tetap fokus. Saudara, waktu kita siang apa yang kita lakukan? Di sini dikatakan jangan kamu seperti orang-orang malam ya, atau anak-anak kegelapan. Mereka mabuk, mereka tidur di waktu malam hari. Di sini dikatakan bahwa kita adalah anak-anak siang, anak-anak terang. Apa yang kita lakukan waktu siang? Di waktu siang kita tetap bekerja, kita tetap melakukan aktivitas kita tetap melakukan pelayanan kita tetap melakukan banyak hal, banyak kegiatan di waktu siang hari gitu ya. Banyak orang bahkan berkata, wah mumpung masih siang, saya mau kerjakan ini, saya mau kerjakan itu, saya mau kerjakan itu gitu ya. Nanti kalau udah malam, oh udah waktunya mau istirahat, udah mau waktunya nyantai-nyantai gitu ya. Tetapi firman Tuhan di sini katakan hendaklah kita, di dalam kita berjaga-jaga, di dalam kita keep our focus, Tuhan mau kita menjadi anak-anak terang. Kita menjadi anak-anak siang yang selalu berjaga-jaga. Saudara, saya pernah ingat saya waktu anak masih kecil gitu ya, anak panas tinggi gitu ya. Saya tidur sama-sama dia gitu. Tapi sekalipun tidur, saudara, saya tetap aware. Saya tetap berjaga waktu anak sedikit. Waktu anak kayaknya badannya gak enak, gelisah gitu ya. Saya langsung bangun, bukannya bablas. Itu bicara tentang tidur tapi tetap berjaga-jaga. Kalau bahasa orang tua saya tuh katanya tidur ayam-ayam gitu ya. Tidur yang gak nyenyak. Tidur yang tapi juga tetap berjaga-jaga gitu ya, seperti itu. Nah, Tuhan mau untuk kita menjadi anak-anak terang, anak-anak siang yang sekalipun kita tidak tahu kapan masa dan waktunya, kita hidup sebagai orang yang seperti anak-anak terang, seperti anak-anak siang. Firman Tuhan katakan di dalam Efesus 2 ayat 10 dikatakan demikian, bahwa Dia mau bahwa kita melakukan pekerjaan baik yang sudah, Efesus 2 ayat 10 dikatakan kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan Dia mau
untuk kita mengerjakan pekerjaan baik yang sudah Dia sediakan jauh sebelumnya buat kita, dan Dia mau kita hidup di dalamnya. Waktu saya renungkan hal ini, saudara, kok firman Tuhan katakan, kenapa Dia katakan bahwa Dia sudah siapkan jauh sebelumnya dan Dia mau kita hidup di dalamnya. Di dalam Kejadian 2 ayat 15, firman Tuhan katakan bahwa Tuhan menetapkan Adam dan Hawa di dalam Taman Eden. Dan di situ Tuhan katakan Tuhan mau mereka mengusahakan dan memelihara taman itu. Tuhan memberi kuasa dan Tuhan mau untuk mereka mengusahakan dan memelihara taman itu. Apa maksudnya, saudara? Artinya di masa-masa kita hidup, di masa Tuhan kasih kita kesempatan untuk hidup, ada purpose Tuhan, ada maksud Tuhan, yaitu pekerjaan baik yang Tuhan sudah siapkan buat kita dan Tuhan mau kita mengerjakannya. Ya, sebagai anak-anak siang, yaitu Tuhan mau kita mengusahakan dan memeliharanya. Apapun itu, waktu Tuhan taruh Adam dan Hawa di Taman Eden, dengan kata lain, apapun yang dipercayakan di dalam kehidupan kita, apapun boleh bergoncang, tetapi keep your focus untuk melakukannya bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Kalau engkau bekerja, bekerjalah dengan baik. Kalau engkau menjadi istri, jadilah istri dengan baik. Kalau engkau melayani, melayanilah dengan baik. Kalau engkau sekolah, sekolahlah dengan baik. Apapun yang dipercayakan di dalam hidupmu, Tuhan mau kita melakukannya dengan baik. Di sini dikatakan, di dalamnya ada dikatakan mengusahakan. Ya, Tuhan mau kita mengusahakan. Yang namanya pekerjaan baik itu bicara mengerjakan dengan baik, atau pekerjaan baik itu bicara tentang mengusahakan. Apa sih mengusahakan? Ya, to work it out, ya. Untuk mengerjakannya, mengusahakannya supaya terjadi pertumbuhan, supaya terjadi sesuatu yang menjadi lebih baik, pertumbuhan menjadi lebih baik, ya. Keluargamu, hubungan suami istri, hubungan orang tua dengan anak, pekerjaanmu, pelayananmu, kita nggak bisa diemin begitu aja, ibu-ibu. Tetapi harus kita usahakan. Apapun itu, ya saudara, baik itu rumah tangga kita, pelayanan kita, setiap talenta yang Tuhan percayakan di dalam hidup kita. Kita harus mengusahakannya untuk menjadi lebih baik. Dan kabar baiknya adalah saudara dan saya, kita punya kemampuan untuk mengusahakan hal itu menjadi lebih baik. Karena waktu Tuhan memerintahkannya buat kita, Dia tidak cuma memerintahkannya, Dia juga memberikan kita kemampuan untuk dapat melakukannya. Di dalam 2 Petrus 1 ayat 5-8 dikatakan, tambahkanlah kepada imanmu, ya, kebaikan, kebajikan. Artinya saudara, di dalam setiap perkara, di dalam kehidupan kita, gak berhenti stuck sampai di situ aja. Step by step kita berjalan, tapi bukan rata saudara, tapi step by step tuh makin naik dan makin naik. Makanya dikatakan engkau dan aku itu kepala dan bukan ekor. Kita itu semakin naik dan tidak turun. Karena apa? Karena kita diberikan Tuhan kemampuan untuk mengusahakannya, untuk menjadi lebih baik. Apakah itu rumah tanggamu? Apakah itu hubungan suami istrimu? Apakah itu hubungan engkau dengan anakmu? Apakah itu usaha pekerjaanmu? Apakah itu pelayananmu? Saudara, nggak bisa stop sampai di situ aja. Seseorang juara, saudara, dia nggak bisa cuma karena dia punya talenta aja terus dia bisa jadi juara. Enggak, saudara, tetapi dia harus melatihnya supaya talenta itu bisa berbuah, bisa berlipat kali ganda, bisa punya hasil yang luar biasa. Dengan apa? Dengan melatihnya, dengan mengusahakannya supaya menjadi lebih baik. Artinya saudara, keep your focus dengan talenta yang Tuhan sudah percayakan di dalam kehidupanmu. Keep your focus dengan segala sesuatu yang Tuhan sudah percayakan dan taruhkan di dalam kehidupanmu untuk menjadi lebih baik.
Amin, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Saya percaya hari-hari ini ayo kita fokus. Karena bagi Tuhan tidak satu perkara pun yang mustahil, dan yang lebih luar biasa lagi, saudara dan saya, kita punya kemampuan itu untuk menjadi jauh lebih baik. Lalu yang kedua, untuk memeliharanya. Ya, memelihara itu bicara tentang to maintain it, to keep it, ya, untuk menjaganya saudara, ya, untuk tetap baik, untuk tetap luar biasa. Saudara, hari-hari ini ada hal-hal yang harus kita jaga. Ada hal-hal yang harus kita usahakan supaya jadi lebih baik, lebih baik. Tapi ada juga hal-hal yang harus kita jaga, to keep it gitu ya. Saudara, di dalam 1 Timotius 6 ayat 12 di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya dikatakan, fight a good fight of faith. Ya, saudara, bicara tentang pertandingan iman. Apapun yang kita hadapi hari-hari ini. Mungkin ada di sini yang umurnya udah kepala 3. Ada yang mungkin umurnya udah kepala 4. Aduh bu, udahlah, gak seiman, gak apa-apa bu. Nanti saya yang injili dia. Dan saya sekarang ikut dia dulu. Nanti dia yang ikut saya ke gereja bu. Jangan saudara, jangan menyerah ya. Tetapi keep your faith ya. Tetap fokus, tetap jaga imanmu. Atau mungkin ada yang berkata, bu, walaupun pekerjaan ini Spanyol, tahu Spanyol ibu-ibu ya, separuh nyolong atau separuh gak halal, ya udahlah bu, lagi kepepet, lagi gak sanggup, gimana bu ya, jadi udahlah gak apa-apa gitu ya. Jangan, tapi biarlah tetap kita pegang iman kita. Kita tetap fokus kepada iman kita, kepada kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena kita percaya, tadi ayat 10 katakan, tadi di dalam ayat yang ke-9 katakan, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Kita punya pengharapan di dalam Tuhan, karena janji Tuhan katakan bahwa pengharapan kita di dalam Tuhan itu tidak pernah mengecewakan, dan Dia tidak pernah mempermalukan anak-anaknya yang percaya kepada Dia. Lalu di terakhir dikatakan, karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang sudah kamu lakukan. Ibu-ibu yang luar biasa di dalam Tuhan, apapun boleh mendatangi kita, baik itu goncangan, baik itu tantangan, baik itu badai kehidupan. Tetapi biarlah kita tetap menjadi anak-anak siang, menjadi anak-anak terang, yang melakukan pekerjaan baik yang Tuhan sudah sediakan di dalam kehidupan kita. Dan yang luar biasa lagi, kita bukan cuma dikasih tugas untuk melakukan pekerjaan yang baik, tetapi kita semua diberi kemampuan untuk melakukan hal itu, supaya apa saja yang kita kerjakan menjadi berhasil, karena ada blessing Tuhan di dalam kehidupan kita. Tetap fokus, apapun keadaan yang sedang kita lewati, alami, karena kita punya Tuhan yang baik, Tuhan yang tetap sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya, yang memegang kita dengan tangan kanannya, yang mau kita semakin naik dan tidak turun, yang mau kita menjadi kepala dan bukan ekor. Amin. Tetap semangat ibu-ibu, Tuhan Yesus berkati. Mari ibu-ibu, saya ajak untuk kita sama-sama berdoa. Yuk. Bapa yang kami sembah dan kami kenal di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur buat setiap kebenaran firman-Mu yang sudah ditabur di dalam kehidupan kami, yang sudah kami dengar. Kami percaya bahwa benih firman-Mu itu hidup di dalam hidup kami, dan benih itu akan tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah lebat di dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan kalau Kau ingatkan kami hari-hari ini, untuk kami tetap menjaga fokus kami, untuk kami tetap fokus bahwa pekerjaan baik Tuhan sudah sediakan buat kami, dan Tuhan mau kami menghidupinya. Untuk setiap kami boleh memeliharanya, untuk setiap kami boleh menjaganya Tuhan, untuk setiap kami boleh membangunnya untuk menjadi lebih baik. Kami percaya apapun yang ada di depan sana Tuhan, Tuhan tidak pernah menjadikan kami sebagai anak-anak untuk ditimpa murka, tetapi kami adalah anak-anak siang,
anak-anak terang. Oleh karena itu Tuhan, kami mau bilang biarlah fokus kami bukan kepada masalah kehidupan, tetapi biarlah fokus kami adalah kepada janji dan firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih, aku berdoa buat para wanita-Mu Tuhan pagi siang hari ini. Biarlah kami boleh seperti Maria yang tetap fokus kepada Tuhan. Dan kami percaya kami telah memilih bagian yang terbaik yang tidak dapat diambil dari dalam hidup kami. Apapun yang para wanita-Mu hadapi saat ini, kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami percaya bahwa kasih karunia Tuhan itu cukup buat kami. Terima kasih Tuhan, Kau telah menjadikan kami para wanita-Mu. Kami adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan. Dan di dalam satu nama-nama Yesus Kristus Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus Kristus, terima kasih Roh Kudus untuk firman Tuhan yang telah kami dengar pada hari ini, yang telah disampaikan oleh Pastor Yolanda Virgina ya Bapa. Terima kasih untuk pelayanan yang beliau telah sampaikan pada hari ini ya Bapa. Terima kasih juga untuk segala pelayanannya untuk hari ini. Berkatilah beliau beserta dengan keluarga besarnya. Berkatilah beliau kemanapun Engkau mengutusnya Bapa. Ya Bapa, kami berdoa juga untuk Bapak pimpinan kami, Bapak Gembala kami, Bapak Amos Hosea beserta dengan keluarga besarnya ya Bapak. Berkatilah pekerjaan beliau, beri kekuatan dan kesehatan kepada beliau dalam beliau memimpin dan menggembalakan GBI Ebenezer ya Bapak. Ya Bapak, kami juga berdoa untuk Ibu Gina Hosea ya Bapak. Berikan kekuatan dan kesehatan kepada Ibu Gina ya Bapak, agar Ibu Gina dapat terus mendampingi Bapak Amos Hosea dalam pelayanannya Bapak. Itu juga untuk anaknya Bapak Gabriel Hosea yang saat ini sedang melaksanakan pendidikannya Bapak. Berikan kekuatan dan kesehatan juga dalam Gabriel Hosea menyelesaikan pendidikannya sehingga segala cita-citanya dapat tercapai ya Bapak. Kami juga berdoa untuk para pendeta, enatua dan aktivis di GBI Ebenezer ya Bapak. Berikan kekuatan kesehatan kepada mereka semua beserta dengan keluarga besar mereka ya Bapak. Kami juga berdoa untuk Ibu Thelma Putirai dalam beliau memimpin kami sebagai ketua dari Faithful Women Service ya Bapak. Berikan kekuatan dan kesehatan kepada beliau dalam memimpin kami untuk melaksanakan setiap kegiatan ibadah dari Faithful Women Service ya Bapak. Berkatilah beliau beserta dengan keluarga besarnya Bapak. Begitu juga untuk para pengurus semua dari ibadah Faithful Women Service. Berikan kami kesehatan dalam kami melaksanakan segala visi dan misi dari ibadah Faithful Women Service GBI Ebenezer ini ya Bapak. Berikan juga kekuatan kesehatan pada para wanita-wanita yang telah mengikuti ibadah kami pada hari ini ya Bapak. Berikan kekuatan kesehatan kepada mereka semua dan juga berikan kekuatan kesehatan bagi wanita-wanita yang belum dapat mengikuti ibadah Faithful Women Service kami ya Bapak. Ya Bapak, kami juga berdoa untuk para wanita yang berulang tahun sepanjang bulan September ini ya Bapak. Berikan mereka kekuatan, kesehatan sebagai wanita-wanita, sebagai ibu, sebagai istri, dalam mereka menjadi penolong bagi keluarga mereka, sebagai tim doa bagi keluarga mereka ya Bapak. Kami juga berdoa untuk Bapak Presiden kami, Bapak Insinyur Joko Widodo ya Bapak. Kau berikan kekuatan dan kesehatan kepada beliau dalam beliau melaksanakan sebagai pemimpin negara kami ini ya Bapak. Biar juga para menteri-menterinya dapat satu hati dan sevisi dengan pemikiran dari Bapak Insinyur Joko Widodo ya Bapak. Biar negara kami ini dapat kembali bangkit untuk kesatuan dan kemakmuran dari NKRI ini ya Bapak. Kami juga berdoa untuk para tim medis yang telah melaksanakan penanggulangan dari pandemi yang sedang
terjadi di negara Indonesia ini ya Bapak. Berikan mereka kekuatan, kesehatan kepada para tim medis kami dalam terus melaksanakan untuk penyelesaian vaksin kepada seluruh masyarakat Indonesia ini ya Bapak. Apapun yang terjadi biar menjadi kuasa rencanamu saja untuk segala rencana dan ibadah-ibadah di GB Ebenezer ya Bapak. Biar kuasamu yang jadi atas segalanya. Dalam tanganmu sajalah kami mohon dan meminta. Dengan kami alaskan nama putramu terkasih, Yesus Kristus, perantara dan selamat kami, dan penyertaan Roh Kudus-Mu Bapa. Haleluya. Amin. Saudara, mari kita bersama bangkit berdiri untuk siap menerima berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih Allah Bapa, rahmat dan anugerah Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dalam kuasa Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, ibadah sudah selesai. Terima kasih kepada hambanya Pastor Yolanda Virgina yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati Pastor Ibu Yolanda Virgina dimanapun Ibu melayani, dan juga diberkati dalam keluarga. Terima kasih, dan terima kasih juga kepada setiap para wanita yang sudah mengikuti ibadah online FS pada hari ini. Kiranya kami setiap wanita boleh lebih fokus lagi dalam tujuan kehidupan kami, terutama seturut dengan rencana dan kehendak Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, ada beberapa pengumuman dari kami dari Faithful Women Service bahwa untuk bulan Oktober ibadah FVS akan dilakukan melalui Zoom, dan pengumuman berikutnya adalah untuk Zoom Makeup Class tanggal 30 Oktober, bagi 50 peserta pertama yang mendaftar, akan ada 5 hadiah yang akan diundi. Untuk itu, bagi komunitas segera mendaftar untuk Zoom Makeup Class untuk tanggal 30 Oktober nanti. Kami tunggu, dan untuk tetap mendapatkan informasi yang terupdate dari FVS, tetap mengikuti Instagram dan Facebook dari FVS. Dan kami harapkan untuk tetap mengikuti setia ibadah FVS bulan depan. Terima kasih semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari kita bersama-sama berdiri dan bersukacita di dalam Tuhan. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, Dia Tuhan Allah kenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik.
bersukacita di dalam Dia. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Oh, oh, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. He's so good, He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you. He's so good to me. He's so good to